gereja menyarankan benci orang muslim. Gak boleh. Gak boleh pendeta menyarankan benci suku lain. Gak boleh. Khotbah ini harus viral. Iya, betul. Harus viral khotbah ini. Saya sponsorin di gereja ini. Saya serukan, gak boleh orang Kristen diajar benci agama lain. Gak boleh. Karena pasti menyimpang dari kekristenan. Yesus nggak bilang bencilah musuhmu, tapi Yesus bilang kasihilah. Saya percaya ada harapan untuk Indonesia. Amin. Udahlah, generasi yang di atas yang udah terlanjur benci, kita nggak usah ikut. Udahlah, jangan wariskan kebencian. Nggak boleh orang Kristen diajar di gereja kita harus benci orang Islam. Nggak boleh. Saudara pergi ke Papua, saudara pergi ke Sulawesi Utara. Ketika Natalan orang Muslim jaga. Bapak Ibu, khotbah ini harus ada di gereja. Gereja bantu bangun masjid. Kalau saudara punya tetangga Muslim, kalau dia lebaran, ucapkan lebaran. Pak, kita nggak diucapin. Memang pengen banget diucapin. Oh, udahlah, santai aja. Kalau kamu punya tetangga, orang Hindu, orang Buddha, rangkul. Bapak Ibu, di gereja harus jadi contoh. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Betul. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi Nggak kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Untuk itu marilah kita bersatu kawan. Kita hajar Edis tipu. Paham kalian? Dia itu hanya menghujat Islam, tidak kurang. Agar apa? Terjadi kekacauan hidup kerukunan agama di Indonesia. Tidak puas hanya sampai di situ saja. Dia mulai menghujat Katolik sejak 2021. Tidak puas sampai di situ saja. Sekarang dia menghujat Yesus yang disembah oleh orang Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, ya, channel Pota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita tahu teman-teman ya, bagaimana begitu masifnya para Polikardus dari luar negeri yang terus-terusan menghujat agama Islam, teman-teman. Jadi mereka itu berbeda dengan Polikardus yang ada di Indonesia. Kalau Polikardus di Indonesia itu cuman berani sarkas, cuman berani sindir-sindir, hanya sekali-kali kadang offside, kan begitu. Tapi yang luar negeri itu dengan terang-terangan menghujat. Dan itu sekarang membuat terjadi perpecahan, teman-teman, antar Polikardus luar negeri sama yang di dalam negeri. Karena yang di dalam negeri ini menyadari hujatan kepada Islam ini sangat berbahaya. Berbahaya bagi toleransi di Indonesia dan tentu saja bagi orang Kristen. Seandainya umat Muslim yang mayoritas ini marah, apa yang akan terjadi? Akan terjadi perang antar umat beragama di Indonesia. Dan yang jadi korban tentu saja para Polikardus yang di dalam negeri. Karena mereka dianggap bagian dari Polikardus ini, kan begitu. Mereka dianggap sebagai panglima-panglima Polikardusnya. Padahal mereka nggak ada hubungan. Cuman labelnya sama-sama Polikardus. Maka mereka yang akan kena hantam yang di Indonesia ini.
Belum lagi dampak kepada Kristennya. Bagaimana umat muslim itu sudah mulai jijik, sudah mulai ya resah melihat kelakuan-kelakuan teman-teman kita Kristen yang satu persatu berubah menjadi Polikardus, teman-teman. Berubah menjadi laskar-laskar Polikardus. Kalau Rudi Iskariot bilangnya oten. Ya, oten, orang tolol emang nekat. Itu istilah yang 5 tahun lalu saya buat. 5,5 tahun lalu, teman-teman. Ya, saya bilang ada 2, satu oten huruf besar, satu oten huruf kecil. Ya. Yang satu itu artinya orang Kristen, yang satu lagi orang tolol emang nekat. Itu adalah julukan yang zaman dulu saya buat sebelum saya menyematkan laskar Polikardus ya. Polikardusnya adalah orang yang suka membuat polemik demi mendapatkan kardus. Dan para pendukungnya disebut laskar Polikardus. Kita bisa lihat sekarang teman-teman, bagaimana ya para penghujat dari luar negeri ini didukung oleh para herder-herdernya, oleh para laskar Polikardus sampai sangat membabi buta. Mereka itu seperti sudah mati akal, sampai pokoknya apapun yang dibilang Edis itu adalah perintah Tuhan. Bahkan Edis jauh lebih dibela daripada Yesus. Menurut Paul Jang ya. Jadi menurut Paul Jang bahwa Yesus kalah dengan Edis. Yesus saja tidak dibela sedemikian rupa. Coba lihat. Yesus mau dikata-katain apapun, mereka ini diam, nggak peduli. Tapi kalau Edis disentuh, mati pun jadi. Bunuh-bunuhan pun jadi. Kan begitu. Jadi Edis ini jangan disentuh. Sangat berbahaya sekali. Dan baru-baru ini teman-teman, seorang pendeta yang bernama Gideon Simajunta, ya, dari Kerinduanku Church, ketua sinode Kerinduanku Church, yang sebelumnya itu dari Tiberias, pendeta besar dari Tiberias, yang keluar mendirikan sinode sendiri, dan dalam 1 tahun terakhir ini pertumbuhannya paling kencang. Gereja dengan pertumbuhan paling kencang 1 tahun terakhir ini adalah Kerinduanku Church. Udah buka cabang di beberapa kota langsung ya, dalam 1 tahun, bayangkan. Hebat ini, pendeta muda yang bertalenta. Dan pendeta muda ini mencoba peruntungan dengan mulai menyindir. Ya, mengingatkan orang-orang Kristen jangan sampai jadi laskar Polikardus. Niatnya baik, tujuannya baik pendeta ini. Mengingatkan kepada orang-orang Kristen bahwa dilarang untuk membenci agama Islam. Karena di Kristen kita tidak diajarkan membenci Islam. Yesus nggak pernah ajarkan itu. Cuman yang jadi masalah, Yesus nggak ajarkan, tapi Edis ajarkan. Betul tidak? Coba lihat rentetannya teman-teman. Bapak ngajarkan, gigi ganti gigi. Betul nggak? Bapak yang ada di perjanjian lama menerapkan hukum Taurat. Yesus menurut mereka menggantikannya. Ya. Merevisi hukum Taurat tersebut. Dan sekarang hukumnya Yesus direvisi lagi sama Edis. Kan gitu. Jadi mungkin Edis bentar lagi surat-suratnya ataupun pesan-pesan WA dari Edis itu akan dibuat jadi kitab suci ya. Ada perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, ini perjanjian masa depan. Perjanjian masa depan nanti mungkin. Tambahan kitab untuk para laskar Polikardus ini. Jadi apa yang disampaikan Edis itu lebih powerful daripada yang disampaikan Yesus. Yang jadi masalahnya Gideon pakai perkataan Yesus. Perkataan Yesus ketemu perkataan Edis dong yang menang. Kan gitu. Perkataan Edis yang akan menang. Jadi saya kasihan ini dengan pendeta muda ini ya. Dan Rudi Iskariot juga sebagai salah satu Polikardus senior. Dan bisa dibilang Polikardus garda terdepan lah yang melawan Edis saat ini. Ini mengingatkan kepada Gideon, ya jangan kamu coba-coba sentuh Edis, kalau kamu tidak mau berakhir babak belur. Kalau Rudi Iskariot memang istilahnya tuh anjing petarung dia. Dia tuh anjing jalanan, anjing kampung yang siap bertarung. Kalau Gideon ini kan anjing mewah. Ya, mewah dia. Siap nggak gitu kan? Jadi Rudi Iskariot memperingatkan kalau Gideon nggak siap untuk babak belur, mending jangan menyerang Edis. Karena pendeta-pendeta yang menyerang Edis itu selalu berakhir babak belur. Nggak ada satupun pendeta yang sampai detik ini bisa berhasil, teman-teman. Melewati ya fase melawan Edis ini. Semua endingnya babak belur tanpa bisa menyentuh Edis. Nyentuh Edis saja nggak bisa, teman-teman.
Ya, apalagi memberikan perlawanan. Nyentuh saja nggak bisa. Itu realitanya, itu faktanya. Jadi Gideon, ya siap-siap aja gitu ya. Kita di satu sisi sebagai pemerhati kasihan juga gitu. Kasihan juga seorang pendeta besar itu digigit oleh herdernya Edis. Nah, kita dengarkan dulu ya bagaimana Gideon mengajarkan kebaikan kepada jemaat-jemaat Kristen, tetapi yang jadi problem dia melawan firmannya Edis. Dan Rudi Iskariot sudah memperingatkan ya. Jadi Rudi Iskariot memperingatkan jangan main-main nih dengan orang satu ini. Oke, kita dengarkan dulu. Saudara pergi ke Papua, saudara pergi ke Sulawesi Utara. Ketika Natalan orang Muslim jaga. Bapak Ibu, khotbah ini harus ada di gereja. Gak boleh gereja menyarankan benci orang Muslim. Gak boleh. Gak boleh pendeta menyarankan benci suku lain. Gak boleh. Karena pasti menyimpang dari kekristenan. Yesus gak bilang bencilah musuhmu, tapi Yesus bilang kasihilah. Saya percaya ada harapan untuk Indonesia. Amin. Udahlah, generasi yang di atas yang udah terlanjur benci, kita gak usah ikut. Udahlah, jangan wariskan kebencian. Gak boleh orang Kristen diajar di gereja kita harus benci orang Islam. Gak boleh. Kita harus benci. Khotbah ini harus viral. Iya, betul. Harus viral khotbah ini. Saya sponsorin di gereja ini. Saya serukan, gak boleh orang Kristen diajar benci agama lain. Gak boleh. Gak boleh. Tolong diangkat, ini gua angkat, woi. Gua gak benci agama lain, gua benci lo yang nulis. Saya mau bilang sama saudara, iya gak boleh. Di tempat itu kita dikasih contoh. Kalau ada orang tampar pipi kiri, yang benar. Sebelum tangan nyampe kaki so masuk. Abang Ana bilang kasih nyanda kote. Pak Pendeta, ibu kota kejam, tapi ibu kita tidak bisa. Orang Ambon apalagi kan ngomong aja pelan udah takut kita. Orang kalau naik motor di jalan raya lihat orang Ambon cepet. Maksudnya temennya minjem duit. Dia takut ditagih. Lo jangan artiin macem-macem. Udah bagus khotbah gue tadi. Jangan lo tarik kemana-mana. Gereja bantu bangun masjid. Kalau saudara punya tetangga muslim, kalau dia lebaran, ucapkan lebaran. Pak, kita nggak diucapin. Memang pengen banget diucapin. Oh, udahlah, santai aja. Kalau kamu punya tetangga, orang Hindu, orang Buddha, rangkul. Bapak Ibu, di gereja harus jadi contoh. Anak Tuhan harus jadi contoh. Kalau kamu pemimpin, kamu punya pegawai, ada orang Muslim, ada orang bukan Kristen, kamu Kristen. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kamu gak boleh ambil haknya. Apa yang menjadi miliknya, berikan. Amin. Mari kita putus lingkaran balas dendam. Ambon kita kenal dengan istilah kota yang sangat indah. Tapi ketika pecah perang di Ambon, ngerinya minta ampun. Berapa waktu lalu di Manado, di Bitung pernah pecah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya pendeta yang percaya bahwa tidak ada pertobatan melalui kekerasan. Amin. Tidak ada. Jadi kalau hari ini saya senang lihat Ibu Dewi datang ke gereja. Kenapa dia berani datang? Karena dia tahu orang Kristen baik-baik. Amin. Saya waktu kecil asal takbiran main di masjid sama teman-teman saya. Teman-teman saya taraweh, saya jaga di luar. Saya kelas 3, kelas 2 SMA, saya ketua OSIS. So, saya tahu saudara nggak nanya, saya kasih tahu informasi. Saya ketua OSIS. Saya ketua OSIS pertama di sekolah saya yang bikin yang namanya pesantren kilat. Mereka malam-malam lagi sholat, Tuhan kasih perkataan saya yang jagain. Sampai orang bilang, oh keren. Orang bilang, saudara nggak bilang, orang nih. Saya selalu bilang sama saudara, kita tuh udah dikit,
Salah dikit kelihatan. Jadi sampel yang bagus dong. Kalau nggak bisa jadi berkat, minimal jangan jadi batu sandungan. Amin. S1 saya hukum. Di tempat kampus yang orang Batak, Ambon, Manado, Papua kumpul jadi satu. Saya nggak sebut nama kampusnya. Harvard University. Yang tiap minggu tawuran dulu. Tawuran. Itu orang semua yang saya sebut suku tadi. Nggak ada urat takutnya. Kalau tawuran pegang yang namanya belati dalam nama Yesus. Zaman dulu. Tapi selalu saya mau bilang, kita generasi yang baru. Kita putuskan kebencian. Bayangkan kawan, Edis ini sekarang sejenis apa ya? Hukum Taurat. Ya. Jangan menyebut nama Edis dengan sembarangan. Karena herder Edis akan menggigit orang yang menyebut nama Edis dengan sembarangan. Ngeri kawan. Aku lihat, RK ini anak baik-baik ini kawan. Kalau saya oke lah, saya bisa kalian bilang begini Bogono, begini Bogono. Tapi RK itu anak baik-baik. Masa dia hanya gara-gara mengatakan sesuatu tentang Edis, diserang herdernya membabi buta kawan. Sampai harus mundur si RK. Dia mengkritisi, memang apa yang mau di apologetnya si Edis? Kan tidak ada. Edis itu bukan apologet, tapi penghujat sejati. Kalian lihat kalau dia berbicara tentang Bible. Sama Yusuf PA, sama Nandar yang lain. Tak apa-apa jawabnya kawan. Keluar dari konteks kekristenan. Masuk dia kepada konteks KSS-an, saksi Jovan. Ini sangat berbahaya dan gila kawan. Ya. Tapi herdernya karena sudah termakan hukum Taurat Edis. Jangan menyebut nama Edis dengan sembarangan. Karena Edis akan menghukum orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Paham kalian? Sehingga apologet Kristen takut sekarang bergerak. Silap-silap menyebut nama Edis, digigit sama herdernya kawan. Maka dari itu aku bilang sama kalian ya, terutama untuk orang Katolik, kalian hanya punya 2 jagoan. Gak lebih gak kurang. DKC itu bukan pendebat. Dia itu hanya orang yang memberitakan, wah ini baiknya begini, dari Katolik begini. Tapi debater Kristen itu, Katolik hanya 2. Kalau ndak RK yang pertama, yang kedua si Joseph. Sebentar lagi Joseph itu akan mereka serang. Kan sudah aku bilang, Edis dan herdernya tidak suka sama Katolik. Makanya dia mengatakan Katolik ini penyembah berhala, menyembah patung Maria dan patung Yesus. Hati-hati kalian kawan. Makanya Bob Sampir Simbolon 2023 mengejar si Edis sampai si Edis lari kencing-kencing ke Singapura. Tapi di karangnya lah cerita bahwa yang mengejar dia adalah Uclim. Bohong, gak ada Uclim. Ngeri ya. Setelah itu apa? Diputar balikannya fakta. Karena dia di Amerika, dia ingin mendapat dukungan dari orang Katolik. Pura-pura tidak disentuhnya Katolik. Tapi bulan 7 kemarin, kalian tonton film DKC, lagi-lagi Edis menyentuh Katolik. Tapi banyak masih orang Katolik ini, maaf ya, yang otaknya sudah kena racun herder itu, kena rabies. Sempat-sempatnya mendukung si Edis, padahal tidak tahu dia disebut penyembah berhala. Ada itu, ku ingatkan bapak-bapak di Facebookku. FX itu Franciscus Xaverius. Pak, kau jangan sombong membela-bela si Edis itu. Bagi si Edis itu kau hanya penyembah berhala. Mana buktinya, mana buktinya? Kusuruhlah dia masuk ke DKC, ku kasih linknya. Diam dia kawan. Dongok, kalian dongok, ku bilang. Paham ya? Nah, sekarang oten-oten bagaimana? Dulu mereka Kristen dirubah series menjadi oten. Oten ini adalah Kristen tersesat. Itu gelar otennya. Kalau Kristen tetap Kristen. Kalau oten adalah pengikut Edis, herder Edis adalah Kristen yang tersesat. Makanya ketika Edis bilang, Yesus bukan Tuhan, ada nggak protes oten-oten? Tidak ada. Kenapa? Mereka sudah merela diri menjadi budaknya si Edis. Maka muncullah satu hukum Taurat Edis. Yang isinya, jangan menyebut nama Edis dengan sembarangan. Karena herder Edis akan menggigit siapa saja yang menyalahgunakan nama Edis. Ngeri kawan. Bom-bom diserang. Ya. Apalagi Ezra Sorrow
Valentino Rossi siapa? Perum Veritatis. Baru satu lagi siapa? MYM. Diserang. Apa kata pengikut MYM? Apa kata pengikut Perum Veritatis? Apa kata pengikut Esra Soro? Diam semua. Takut mereka digigit herder Syedis. Ya? Kalau aku nggak takut kawan. Ku lapor, kau boleh lapor. Datang kau ke sini melapor. Nggak takut aku. Paham kalian? Buat apa aku takut kawan? Hidup cuma satu kali. Dihina mereka belum tentu aku terhina di depan Yesus. Kata mereka aku Yudas, tentu Yesus mengatakan aku Yudas. Keyakinanku begitu kawan, makanya aku nggak pernah takut. Paham ya? Mau apapun dibilang orang, aku nggak peduli. Anteng-anteng wae, dari dulu aku juga digelar Yudas kok. Ketika Yusuf Manobulu, setelah aku menang, mereka diam semua kan. Setelah itu ganti lagi Paulus, semua bilang aku Judas Iskariot. Setelah apa yang kucapkan terbukti benar, diam juga semua kan. Siapa lagi? Kasus Kisah Ratu Ento juga aku bilang Yudas. Setelah apa yang kubilang itu benar, semua diam juga kok. Kisah Zuma juga aku bilang Yudas, diam kok semua. Kisah siapa lagi? Ingat, Tuhan berperkara untuk saya ya. Kita lihat Syedis yang menang atau saya. Desember akhir, dia berjanji akan lompat dari Monas. Kita lihat, kita tunggu. Kalau dia hebat, bantu kalian lah tapi ya. Biar jangan lompat dia dari Monas kawan. Kasihan aku nanti kalau lompat dia dari Monas. Ya. Herder biadab. Ingat ya, jangan kalian serang orang yang membicarakan Syedis. Alasan pertama, dia adalah public figure saat ini. Semua orang bebas membicarakan dia. Paham kalian? Yang kedua, si Edis menantang 3 doktor, 3 pendeta. Pendeta itu ayo katanya. Malah dihina-hina si Edis. Dibilang otaknya nggak ada, disuruh belajar segala macam. Oleh herder senang. Itu pendeta kalian loh, penjaga kuil itu. Herder kan suka dengan pendeta, kalau saya enggak. Paham ya? Ini harus kalian pahami, oten-oten, dungu, loak, dodong. Ada kemarin herdernya bilang, kau bilang kami herder, penggemar Syedis. Mana ada aku bilang penggemar Syedis herder. Herder itu yang melindungi dan menjaga Syedis. Kalau kau menjaga Syedis ya kau herder, kau bilang. Kau yang mengaku, kau bilang. Lihatlah kau, aku minta uangku kembali. Gila, kau bilang. Ya. Dia mengasih donasi untuk apa? Untuk rumah anak terang. Buktikan ada nggak tulisannya di donasi untuk anak terang. Karena aku dulu punya kegiatan sosial. Kegiatan sosialku tuh banyak didonasi orang juga. Ku bagi-bagikan uangnya, ku bagi beras, ada video-videonya. Ya. Jadi herder Edis, sadarlah kalian. Kalian itu diperalat oleh si Edis dan Sob Katul Bekatul teman-teman tul. Dengan tutur katanya yang bagus. Dia tahu otak kalian itu sedeng semua. Hanya mendengar tutur kata yang bagus kalian oke kan. Tapi kalian nggak tahu. Di balik itu dia mau menyesatkan kalian. Lihatlah sekarang. Ya. Lihat sekarang dengan baik dan benar. Oten-oten dungu itu semua kawan. Lihat dengan baik dan benar. Apa katanya? Kami Kristen. Ya, menurutmu Yesus Tuhan? Ya, Yesus Tuhan. Setuju nggak kau ucapan Edis? Setuju. Yang dimaksud Edis bukan begitu. Jadi dia menjadi pembela si Edis kawan. Kalau kalian sudah memang penyesat, percayalah kalian akan tersesat. Tidak ada cerita itu. Paham ya kawan-kawan? Maka dari itu mulai sekarang bertobatlah kalian yang bertobat. Terus kalian bilang, Rudy Yohanes, kau lebih baik masuk Uclim, kau bilang. Kalian keliru kawan. Yang masuk Uclim itu adalah Edis. Karena dia tidak percaya Yesus Tuhan. Sama dengan si Ripa. Coba tanya Ripa, kau percaya enggak Yesus Tuhan? Enggak katanya. Ini kalian bertakuan. Terus kok kalian bilang aku yang Iskariot? Yang Iskariot itu Syedis. Mengkhianati kekristenan. Menyamakan prinsip kekristenan. Dengan prinsip si Ripa, si Zuma, dan si Nora. Terus kalian marah-marahi. Kan lucu kalian ya. Paham ya? Ini ku beritakan pada kalian. Agar otak kalian tidak konslet-konslet. Untuk itu marilah kita bersatu kawan. Kita hajar Edis tipu. Paham kalian? Dia itu hanya menghujat Islam. Tidak kurang.
Agar apa? Terjadi kekacauan hidup kerukunan agama di Indonesia. Tidak puas hanya sampai di situ saja. Dia mulai menghujat Katolik sejak 2021. Tidak puas sampai di situ saja. Sekarang dia menghujat Yesus yang disembah oleh orang Kristen. Jadi kalau kalian tidak percaya Yesus adalah Tuhan, kalian masuk Oten aja. Oten adalah sejenis agama baru. Gerejanya namanya GPU. Paham? Tujuannya apa? Menyesatkan kalian tanpa kalian sadari kalian sudah sesat. Paham ya? Kalian sudah disesatkan oleh Edis tipu. Siang dan malam, siang dan malam. Setiap ditanya Kristen, coba cari. Ada nggak jawaban Edis satupun yang pasti? Nggak ada. Semua serba ragu-ragu. Ya. Kalau apologet lain takut melawan series, kenapa? Herdernya datang, langsung difitnah orang tuh, diserbu banyak-banyak. Gitu. Takut mereka nggak dapat koin. Takut mereka nggak dapat makan, nggak dapat donasi. Saya sudah tanya beberapa orang, ngeri lah. Ya. Cuman sang debater nggak peduli itu lagi, sudah lewat. Masaku sudah lewat, masa-masa aduh, kumpul-kumpul koin, nasi semua itu udah lewat bagiku, nggak ada lagi. Paham? Kalau ada yang memberi sampai hari ini, apakah ada yang memberi? Masih ada. Selalu ku ingatkan, ikhlas ya, ya kami ikhlas. Nggak diungkit ya, ya kami nggak ungkit. Jangan orang seperti orang biadab kemarin. Ya yang mengaku herdernya Edis. Paham ya? Rudi Iskariot penipu dan pengkhianat mental pengemis. Saya tidak pernah mengemis. Saya tidak pernah bermental pengemis. Saya seorang pekerja keras dari dulu. Lantas kenapa orang itu memberi doa? Ya kan itu keinginan mereka, bukan keinginan saya. Karena saya dulu, setiap gajian dari YouTube, saya bagi-bagikan uang saya lebih dari setengahnya untuk orang-orang miskin. Kalian lihat aja di YouTube masih ada tuh ya. Coba. Mana mampu sih berbuat kayak aku kawan, aduh. Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar enak diminum tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi Madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualaf HMC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000 dan kita punya banyak varian teman-teman ya. Madu hitam baduy untuk vitalitas, madu teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan baduy yang berasal dari hutan baduy, dan madu akasia, bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli, silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Ya, jadi jangan lawan nih teman-teman. Pasangan kumpul kebo ini lagi sangat powerful. Edis dan Sofiatul, dua pasangan kumpul kebo ini sangat powerful nih. Setelah mereka bersatu, makin kuat mereka. Karena yang satu raja penghujat, yang satu ratu penghujat. Dan orang-orang Islamophobia pasti sangat suka. Coba ditanyain, siapa yang paling disukai oleh orang Islamophobia? Kalau nggak Edis, pasti Sofiatul. Pilihannya cuma dua itu, teman-teman. Agatha sudah ditinggalkan. Pak Bom Bom apalagi. Rudi Iskariot, wah, udah terbuang, teman-teman. Yang pernah dukung dia saja, sekarang menyerang dia. Bahkan minta balik donasi yang pernah mereka berikan untuk rumah anak terong. Jadi Edis ini memang sedang membuat ajaran baru. Rudi Iskariot bilang, kalau Edis ini lihat ya, dulu nyerang Katolik. Nyerang Katolik begitu frontal. Mengatakan bahwa Katolik ini penyembah patung. Itu viral, teman-teman. Jadi sebenarnya banyak herder-herder atau laskar-laskar Polikardus ini kan baru nonton debat itu beberapa bulan terakhir. Kita lihat itu kan penonton-penonton yang baru ya. Mereka nggak tahu sejarah bahwa Edis itu ngata-ngatain Katolik sebagai penyembah berhala. Bahkan sempat mau dilaporkan oleh Bang Bob. Sudah dilaporkan, teman-teman. Tapi tidak diproses oleh pihak kepolisian. Kan begitu. Terus Edis sekarang itu juga sedang membuat doktrin baru dengan mengatakan bahwa penyalipan Yesus adalah rancangan iblis.
Itu rancangan iblis. Dan Yesus itu masih punya Tuhan lagi. Masih punya sang penciptanya gitu. Yesus bukan Tuhan. Kenapa Yesus dibuat Edis bukan Tuhan? Supaya bisa setara dengan dia. Ini yang teman-teman harus tahu. Jadi tujuan Edis menurunkan Yesus, mendowngradekan Yesus, supaya bisa setara. Karena kalau enggak, Edis nggak akan bisa setara dengan Yesus. Nanti dibilang, oh Yesus kan nggak ada Bapak, Edis ada Bapak. Gitu kan? Yesus itu kan Tuhan. Jadi kalau Yesus Tuhan, Edis nggak mungkin bisa ngalahin dia. Otomatis Yesus harus turun dulu. Jadi Yesus itu Tuhan kecil. Dibuat menjadi Tuhan kecil. Sehingga Edis nanti bisa naik. Jadi Yesusnya turun, Edisnya naik. Jadi mereka bisa setara. Edis akan disebut sebagai Tuhan kecil juga. Edis adalah firman yang berinkarnasi menjadi manusia juga. Kalau Yesus untuk Bani Yahudi, Edis untuk orang-orang non-Yahudi. Ya, Paulus itu rasul untuk non-Yahudi. Tapi kalau Edis itu akan menjadi kurios, akan menjadi Tuhannya untuk bani-bani non-Yahudi. Dan rasulnya nanti adalah Sofiatul, adalah kiamat. Ya, itu akan menjadi rasul-rasul dari Edis ini. Dan sudah mulai nampaknya dilantik. Jadi teman-teman ya, apa yang disampaikan Rudi Iskariot ada bagusnya. Dia mengajak kita semua bersatu untuk melawan Edis, karena tanpa persatuan akan sangat susah. Akan sangat susah kita melawan Edis yang punya pasukan siap mati ini, teman-teman. Jadi pasukan-pasukan Edis ini jumlahnya ribuan, bahkan puluhan ribu yang siap mati. Yang support di belakang ratusan ribu. Betul nggak? Edis mengatakan kurang lebih pengikutnya ada 800-an ribu. 800-an ribu sampai jutaan. Kalau jutaan terlalu tinggi lah. 800 ribu mungkin. Dan yang siap mati, ya dari 800-an ribu itu ada puluhan ribu. Puluhan ribu siap mati demi Edis. Jadi memang ajaran Edis ini bertumbuh. Setiap bulannya tambah terus. Tambah terus Laskar Polikardus yang siap mati demi Edis, teman-teman. Dan saya sebagai pemerhati, orang yang tahu betul dunia diskusi ini, melihat bahwa ini memang satu pergerakan yang berbeda, teman-teman. Belum ada satupun Polikardus yang sampai kepada posisi Edis. Harus kita akui, ini pencapaian yang terbaru. Pencapaian Edis ini sesuatu yang sangat baru. Orang bisa disetarakan dengan Tuhan. Luga saja ngaku jadi nabi. Ya, masih kelasnya nabi, teman-teman. Paul Jang ngaku nabi. Tanpa Ragi ngaku nabi. Ya, semua orang ngaku nabi. Tapi ya gitu-gitu aja. Belum ada yang sampai setara Tuhan. Edis sudah sampai setara Tuhan. Nah, ini luar biasanya. Luar biasanya. Dan dia sampai punya pengikut rasul-rasulnya. Ini luar biasanya. Dan mereka mengatakan bahwa Edis ini memang diurapi oleh Tuhannya mereka. Tuhannya mereka ya. Yang juga menyalibkan Yesus. Nah, jadi bisa jadi Edis ini nanti akan disalibkan juga, tapi mungkin bukan dengan cara disalibkan. Ya, zaman sekarang udah nggak zaman disalibkan. Mungkin didor ya. Apakah Edis akan didor? Terus Sofiatul, Kiamat, dan sebagainya akan menyebarkan ajaran ini. Elia Miron gitu kan. Akan menjadi rasul, memberikan kabar tentang Edis ini. Sehingga Edis ini akan nanti setara dengan Yesus. Bisa jadi kan? Coba kalian bayangkan ya. Kalau sempat Edis hilang sekarang, Dor, meninggoy. Langsung itu auto jadi Tuhan dia sekarang, teman-teman. Auto jadi Tuhan. Karena memang saudara-saudara kita dari suku-suku tertentu ini, mereka punya kerinduan pingin punya juga gitu kan. Tuhan yang dari suku mereka. Karena Yesus Yahudi. Nggak adil dong, masa Yahudi? Suku kami mana gitu. Nah, jadi Edis akan bisa menjadi perwakilan luar biasa. Betul nggak? Tuhan untuk orang-orang yang ada di Asia Tenggara, teman-teman. Suku Asia Tenggara ya. Ya, kalau Kores bilang Melayu gitu. Ya, kita nggak akan sebut lah suku-suku yang lain ya, tapi kalian tahulah. Jadi memang Edis ini akan diterima dengan luar biasa. Karena kita lihat mereka ini memang membabi buta dalam mendukung Edis. Mereka lebih memilih menyangkal Yesus. Bayangkan, demi mendukung Edis mereka menyangkal Yesus.
Mereka setuju bahwa Yesus punya Tuhan. Mereka setuju Yesus itu disalibkan atas rancangan iblis. Bayangkan sampai sebegitunya. Padahal udah dikatakan ya, Yesus sudah ngomong, menyangkal aku juga akan menyangkal dia. Akan menyangkal dia di depan Bapa. Jadi mereka ini siap, karena mereka berpikir nggak apa-apa disangkal oleh Yesus. Masih ada Edis. Yesus akan menyangkal mereka di depan Bapa, tapi Edis akan membela mereka di depan Bapa. Selama masih ada Edis yang membela mereka nanti di depan Bapa, yang ngapain takut? Edis adalah jalan keselamatan bagi mereka. Seperti itu teman-teman. Se-powerful itulah doktrin pengajaran yang disampaikan Edis, dan kita tahu dia dapat momentum luar biasa. Yang pertama, cerita-ceritanya bombastis sekali, ingin dipersekusi ya. Padahal sampai detik ini alamat dia saja kita nggak tahu, yang di Indonesia. Nggak pernah kita tahu gimana caranya. Siapa dia saja nggak jelas. Ini kan manusia tak jelas gitu. Begitu ke Amerika pun buat cerita lagi. Wah, tempat tinggal saya diserang kemarin gara-gara Rudy Iskariot bocorkan. Gereja kami dihancurin gitu kan. Loh, di Amerika cemana ceritanya gereja dihancurin? Yang ada masjid dilempari batu, diserang waktu Jumatan. Nggak pernah ada sejarah Amerika gereja diserang. Ya, diserang oleh umat muslim. Nggak ada itu teman-teman. Jadi jangan dibalik-balikkan. Dan kita bisa lihat, Edis mengarang cerita sedemikian rupa tapi dipercaya. Ceritanya nggak masuk akal, tapi bagi Laskar Polycarpus masuk akal. Nah, ini hebatnya. Saya nggak tahu standar akal mereka itu seperti apa, sehingga bisa masuk dengan akal mereka. Dan Edis itu berhasil. Ya, membuat seakan-akan dia tuh diteror, dipersekusi, dan sebagainya, bahkan di Amerika sekalipun. Jadi kalau kamu lari ke Amerika, masih dipersekusi, masih ketakutan, mau di mana lagi kamu tinggal? Apa yang disampaikan Rudy Iskariot benar gitu. Kamu udah di Amerika, masih ketakutan. Mending kamu masuk gua aja lah kalau gitu. Pakai Starlink gitu kan, taruh di atas guanya, pasang antena tinggi, pakai Starlink. Live kamu dari dalam gua. Ya, dari dalam gua kamu live. Mungkin kamu akan merasa lebih aman di situ. Ya buat Edis gitu kan. Cari aja gua, kan di Amerika banyak gua juga. Kalau enggak kamu ke Brazil tuh. Ya, daerah Brazil, Peru, Peru tuh banyak gua. Cari aja gua di situ terus kamu masuk ke dalam. Kalau sedikit-dikit takut. Ya, tapi kalau masuk gua nggak bisa nikmati uang dari hasil penipuan ini kan rugi juga. Karena kan tujuannya adalah mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Jadi pintar ini teman-teman. Saya takutnya malah ya, bentar lagi tuh Edis akan menghilang dengan alasan, wah saya dipersekusi dan sebagainya. Padahal karena dia sudah ngumpulin uang sesuai target dia. Dia punya target pastinya, berapa yang mau dia kumpulkan. Dan begitu terkumpul, dia udah cabut dia. Betul nggak? Ya, mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan di sini. Masalah Edis ini ya, dan peringatan yang bagus buat pendeta Gideon tentunya. Seorang pendeta muda yang sedang bersinar, sedang naik daun, walaupun diterpa banyak sekali isu-isu, skandal-skandal ya. Kemarin ada skandal pelecehan yang membuat dia harus keluar dari Tiberias, tapi ternyata begitu keluar dari Tiberias, bangun sinode sendiri, bangun gereja sendiri, malah lebih bersinar lagi dia. Malah berhasil mencuri jemaat-jemaat dari Tiberias, hebat juga dia. Ya, jemaat Tiberias pada pindah ke tempat dia sekarang. Dan kita sayangnya bahwa sebentar lagi karir dari Gideon ini juga akan tenggelam lantaran berani menyinggung Edis ya. Kalau dia singgung Tiberias, dia singgung Gilbert, Nico, dan yang lain masih bisa dia memberikan perlawanan. Tapi kalau Edis yang disinggung, wah berat nih teman-teman ya. Saya harus terus terang sampaikan. Menyinggung Edis adalah satu hal yang akan membuat karir pendeta itu mati. Selama ini track recordnya seperti itu. Apakah Gideon akan selamat? Ya kita tunggu saja. Mana tahu Gideon bisa selamat. Ya mana tahu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih buat teman-teman semua. Dan jangan lupa juga ya teman-teman, kita menjual madu. Bagi teman-teman yang suka nonton debat, apalagi sampai begadang, ya mending jaga kesehatan kalian. Apalagi yang sambil bergadangnya
minum kopi, teman-teman. Ya, jadi kalau kopi ini ketemu gula, itu bahaya sekali untuk kesehatan. Salah-salah bisa diabetes. Mari ganti gula kalian. Ya, kalau saya suruh larang minum kopi, mungkin kalian nggak akan mau ya. Betul nggak? Tapi mending minimal ganti gula kalian dengan madu. Karena madu ini salah satu bahan alami yang sangat menyehatkan tubuh dan tidak menimbulkan efek negatif. Kalau kalian minum soda, ya minum minuman yang lain gitu kan, enak diminum tapi nggak bagus untuk kesehatan. Madu udah enak diminum, bagus untuk kesehatan. Ini luar biasanya. Ini nikmatnya. Untuk itu bagi teman-teman silakan ya yang mau beli madu kita ada di link Tokopedia maupun Shopee yang ada di deskripsi video. Mulai dari harga 40.000 dan sedang ada promo free ongkir dari Shopee ya, dari Shopee. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.